Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Satori, guru SMP Negeri 2 Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. NIM 2017-22068. Program studi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, kelas 10 IPS 3 dengan materi Otoritas Jasa Keuangan. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kondisi kalian? Terima kasih pada pagi hari ini Bapak masih bisa bertemu dengan kalian, ya, masih bisa bertatap muka, masih bisa masuk di kelas 10, ya. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian. Oke, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Bapak minta satu anak untuk memimpin doa. Silakan Saidi pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saidi sudah pimpin doa. Sebelumnya Bapak mau mengaksen dulu kehadiran kalian, ya. Nanti yang dipanggil namanya tolong tunjuk jari atau angkat tangan, ya. Yang pertama M Surya ada? Alhamdulillah ada, ya. Pandu Pratama ada? Alhamdulillah ada. Saidi ada? Alhamdulillah ada, ya. Sari, ya, alhamdulillah ada. M Abiar, ya, alhamdulillah ada. Feli Anti, ya, alhamdulillah ada. Popot Hermalia Putri, ya, ada. Naila ada. Nadia ada. Ranti, ya, Ranti ada. Suci, oke, ada. Tita ada. Ya, oh ya, di belakang ya Tita, ya. Aleva, alhamdulillah ada. M Nazril, alhamdulillah ada. Sofina ada, hadir. Tania, alhamdulillah ada. Agustia ada, ya, ada, ya. Siti Fadila ada, alhamdulillah ada. Tia ada, ya, alhamdulillah ada. Sri Wahyuni ada, oh, Sri Wahyuni di belakang, ya. Sri Wahyuni ada. Nurani ada, alhamdulillah. Risma ada, oke, ada. Muhammad Fahri Ramadan ada, ya. Terus
Sulaiman Hidayat ada Rizky Febriansa ada di depan ya. Wanda Andika alhamdulillah ada. Jadi ada. Oke, ada semua ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kalian bisa hadir di pagi hari ini dalam belajar ekonomi. Oke, sebelum Bapak menginjak ke materi ya, alangkah baiknya ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Bapak pengen kalian menyanyikan salah satu lagu nasional. Bapak akan memutar sebuah video ya, Garuda Pancasila ya. Maksudnya apa? Supaya dalam diri kalian ya sebagai generasi muda memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, memiliki sifat patriotisme yang tinggi, rela berkorban demi nusa dan bangsa. Oke, Bapak akan siapkan dulu. Coba kalian Bapak minta berdiri ya. Berdiri ya. Coba berdiri. Bapak akan coba memutar sebuah video. Oke, tadi barusan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Tadi ada kata-kata atau syair dari lagu Garuda Pancasila itu ayo maju maju ya. Nah di sini Bapak memaknai dari ayo maju maju, maksudnya kalian sebagai generasi penerus ini ya, sebagai generasi milenial, kalian harus maju, kalian harus hebat, kalian harus jadi orang nomor satu, kalian harus jadi juara. Jadi sebagai penyemangat buat kalian dalam belajar ya. Jadi kita belajar itu harus menjadi orang yang terdepan, maju terus, bukan mundur ya. Mudah-mudahan itu inspirasi buat kita semua, buat kalian sebagai generasi muda, generasi milenial. Oke.
Sekarang kita masuk ke materi ekonomi ya. Coba kemarin ya, mungkin Bapak ya sudah menyampaikan materi ekonomi yang telah Bapak ajarkan ya. Mudah-mudahan bisa kalian terima, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Terus sekarang ada materi baru, mungkin kalian baru dengar ya istilahnya. Bapak akan menjelaskan, akan menerangkan tentang OJK ya. OJK ini ya, mungkin baru dengar ya, bukan ojek ya, bukan gojek ya, tapi OJK. OJK itu singkatan dari otoritas jasa keuangan. Jasa keuangan. Nah ini singkatan dari OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Apa singkatannya? Otoritas Jasa Keuangan. Ya, pinter ya. Jadi di sini mungkin materi baru, ya istilahnya juga mungkin baru, ya. Bapak akan coba memberikan gambaran sekilas tentang OJK, bahwa OJK itu, ya, menurut ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah lembaga independen. Ya, maksudnya independen itu dalam tugas dan fungsinya atau wewenangnya itu bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi pihak lain itu tidak boleh memaksakan, karena independen, bebas, merdeka. Ya, tidak boleh ada yang pressure, menekan, tidak boleh ada yang memaksa, kecuali menurut undang-undang yang telah diatur. Nah, OJK itu baru nurut. Ya. Nah, terus OJK di sini, ya, fungsinya apa? OJK ini dalam fungsinya itu menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, ya, dalam bidang apa? Ya tentu berkaitan dengan keuangan, dengan jasa-jasa keuangan, berhubungan dengan masalah duit. Ya. Nah, tujuannya apa itu OJK didirikan? Kita tahu ya, kalau bawa duit itu hal yang sensitif. Hal yang apa? Sensitif. Orang bicara duit, ya sudah, apa saja mungkin orang bisa lakukan. 1.000, 2.000 bisa jadi masalah, apalagi jumlahnya yang banyak. Ya. Nah, di sini OJK tujuannya didirikan itu untuk apa? Untuk melindungi, ya, kepentingan konsumen dan masyarakat, ya, supaya kita ini, masyarakat ini atau konsumen ini tidak dirugikan, ya, dengan adanya OJK. Jadi dulu itu BI menanganinya langsung, BI Bank Indonesia. Sekarang ada OJK, ya, independen. Silakan OJK diurus tuh masalah duit, jangan BI saja yang ngurus, karena kalau BI saja ngurus repot, pekerjaannya banyak, terus semakin hari, ya, semakin bertambah masalah jasa keuangan. Mungkin kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita, ya, banyak orang-orang yang mungkin bergerak dalam bidang jasa keuangan. Sampai mungkin ada istilah bank keliling, ya, istilahnya pos
sifat apalah ya. Nah, terus apa lagi tujuan dari didirikannya OJK ini ya? Ini untuk apa? Kestabilan, berkelanjutan, keadilan dalam bidang keuangan. Selama ini mungkin kita ya, mungkin yang nggak ngerti ya, kalau kalian di sini sudah belajar, dengan adanya OJK ini kita diuntungkan supaya kondisi keuangan tetap supaya keuangan ada yang mengawasi ya. Untuk lebih jelasnya Bapak akan putar coba video tentang OJK. Coba kalian perhatikan ya, video tentang OJK ini. Perhatikan dengan seksama. Bapak tadi memberikan gambaran sekilas saja. Nanti lebih jelasnya di video ini. Jelas dari belakang. Jelas kan? Nah ini gambarannya ya. Ini Bapak ambil dari YouTube ya. Dari juga dari YouTube Sani ya. Perhatikan. Nah, ini lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Otoritas jasa keuangan. Silakan perhatikan, mudah-mudahan mengerti nantinya. Sejarah OJK zamannya Pak SBY, waktu itu presidennya tahun 2011. Coba nanti perhatikan supaya mengerti. Transisi tahap kedua tahun 2013. Tadi awalnya dari Bank Indonesia ya, awalnya karena BI sudah banyak kerjaannya dialihkan untuk OJK. Karena dipindahkan atau dialihkan
OJK. Nah, sekarang pengertian OJK dulu ya. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain kecuali hal yang diatur oleh undang-undang. Ini fungsi OJK di sini. Norma pengaturan pengawasan. Nah, tujuan OJK. Ternyata tadi Bapak sudah menyebutkan melindungi konsumen masyarakat. Juga keuangannya kelanjutan stabil, adil, bisa juga. Ya. Tugas dari OJK. Lembaga jasa keuangan itu banyak kan, modal, asuransi, pensiun, pembiayaan, dan wewenang OJK mengatur pengawas ya, sektor perbankan, sebagai pengawas sektor jasa keuangan, sebagai pengatur jasa keuangan. Yang pertama yaitu rincian yang perlu dijelas lagi pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan. Kemudian kalau kita harus dijaga OJK juga ada perizinan. yang ketiga yaitu pengakuan pengawasan aspek kejadian baru. keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang kesembilan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara mengenai tax
diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan, wewenang OJK sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat yaitu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima yaitu melakukan pendidikan pengelola statuter. Yang keenam yaitu menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh yaitu menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu memberikan dan atau mencabut hal-hal berikut seperti izin orang usaha, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jika kalian sudah menyelesaikan materi ini, silakan lanjut pada materi berikutnya ya, yaitu materi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nasional yang linknya bisa kalian lihat di kolom. Oke, barusan kalian tadi ya menonton atau melihat sekilas video tentang OJK. Mudah-mudahan kalian dengan tontonan tadi, sekilas tadi, Bapak harapkan mengerti ada gambaran apa sih OJK itu ya. Dan sebagai bahan untuk ya diskusi, Bapak akan membagikan ya LKPD buat kalian. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nomor 1 itu tugasnya hanya untuk kelompok 1 ya. Nomor 2 itu tugasnya hanya untuk nomor 2 ya. Jadi Bapak sengaja sudah dibuat kelompoknya ya. Sudah dibikin 5 kelompok ya. Ini juga ada 5. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan urutan nomor dan kelompoknya. Oke. Bapak anggap saja ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Terus yang di sini kelompok 4. Ini kelompok 5 yang di belakang. Jelas ya? Ulangi, ini kelompok 1. Nanti cukup mengerjakan tugasnya itu nomor 1 ya. Kelompok 2 tugasnya hanya mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 tugasnya hanya mengerjakan nomor 3 ya. Kelompok 4 tugasnya hanya mengerjakan nomor 4. Dan kelompok 5 hanya mengerjakan nomor 5. Oke, Bapak bagikan dulu ya LKPD-nya. Oke, nanti silakan kalian diskusi ya. Satu nanti nomor 1. Oke, nomor 2.
kalian sudah dibagikan ya LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Seperti yang tadi Bapak tugaskan, coba kalian diskusikan masalah otoritas jasa keuangan ya. Kalian cukup hanya mengerjakan satu nomor sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, ngerti ya? Paham? Oke. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Sekarang jam 8.30 sampai jam 8.40. Silakan diskusikan dulu ya. Silakan diskusi ya. Baca-baca ya. Silakan kalau perlu dicoret-coret ke apa ya. Dan yang perlu dicoret ya. Silakan. Ya, silakan. Yang perlu dicoret apa? Kalau perlu dicoret ya. Silakan ya. Kalian dikasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Tulis nggak apa-apa ya. Berkali kalau pengen nulis di situ nggak apa-apa ya. Silakan. Ya. Tugasnya apa, Wen? Dibaca. Silakan kerjakan. Diskusikan dengan teman kalian. Ya, silakan. Sudah selesai diskusinya, sudah anggap selesai 10 menit ya. Coba Bapak minta untuk kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 minta perwakilan satu anak ya. Di situ kalian ada tugas ya, menjelaskan pengertian dari otoritas jasa keuangan. Coba jangan ribut. Kalian coba kelompok 1 minta perwakilannya, silakan. Bapak minta satu anak, silakan berdiri, boleh? Ya. Namanya siapa? Nama saya Sina dari kelompok 1 ingin menjawab tentang menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan. Ya. Silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, otoritas jasa keuangan atau Ya. OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campuran tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Ya. Terima kasih. Bagus, Supina, terima kasih. Oke, beri aplaus buat Supina. Jadi jawaban dari Supina sangat tepat sekali ya, bahwa OJK ini adalah lembaga independen ya, yang bergerak di bidang jasa keuangan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oke, selanjutnya kelompok 2, mudah-mudahan jawabannya tepat juga ya. Bapak minta untuk kelompok 2 perwakilannya satu orang. Mangga silakan berdiri. Perkenalkan namanya. Bagus. Ya, namanya siapa? Silakan ganteng. Nama saya Siga Biasa dari kelompok
Namanya siapa? Rizky. Oke, silakan Rizky. Ya, jangan buru-buru baca ya Rizky. Kalem saja, kalem. Mengenai fungsi otoritas jasa keuangan. Ya. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oke, bagus. A plus atau tepuk tangan buat Rizky Berbiasa. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Rizky Berbiasa sangat tepat sekali bahwa OJK itu memiliki fungsi ya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi ya dalam jasa apa dalam bidang jasa keuangan ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 Bapak minta satu orang untuk perwakilannya, silakan. Namanya siapa? Dikenalkan. Namanya siapa? Surya. Oke, Surya menari ya. Oke, Dewa Surya. Oke, silakan Surya. Jasa keuangan. Ya. Agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dilakukan secara teratur, Ya. transparan dan akuntabel. Sistem keuangan yang dan sebagai juga memenuhi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan Mbak Surya ya. Ini menurutnya bahwa tujuan dari otoritas jasa keuangan itu intinya untuk melindungi ya kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu yang penting sebenarnya, supaya apa? Masyarakat itu tidak dirugikan dalam hal keuangan ya. Karena masalah uang adalah masalah yang sensitif. Itu intinya ya. Oke, sekarang kelompok 4 Bapak minta perwakilannya satu anak, maka silakan dikenalkan namanya siapa? Mengenalkan nama saya Risma. Namanya siapa saya? Risma. Oke, silakan. Menentukan tugas otoritas jasa keuangan. Tugas otoritas jasa keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, oke. Kelompok 4 sudah menjawab. Terus kata Risma, ya, tugas dari otoritas jasa keuangan itu adalah untuk apa? Melakukan pengaturan dan pengawasan ya. Dalam bidang apa ya? Jelas sektor-sektor jasa keuangan, perbankan ya, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Oke, bagus ya. Sama Risma. Tepuk tangannya mana? Sekarang yang terakhir kelompok 5. Bapak pengen tahu jawaban dari kelompok 5, yaitu tentang wewenang otoritas jasa keuangan. Silakan kelompok 5. Namanya siapa? Nama saya Ria dari kelompok Namanya siapa? 5. Ria. Oh, Ria. Ya, oke Ria silakan. Mengenali wewenang otoritas jasa keuangan dengan tepat. 1. Wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur dan pengawas di sektor perbankan. 2. Ya. Wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur di sektor jasa keuangan. Ya. 3. Wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di sektor jasa keuangan. Oke, bagus sekali ya. Jadi jawaban dari Ria sangat tepat ya, bahwa wewenang otoritas jasa keuangan itu adalah untuk mengatur mengawas dalam bidang perbankan ya, sebagai pengatur dalam jasa keuangan, sebagai pengawas dalam bidang jasa keuangan. Oke, semuanya tepat semua. Oke, A plus buat kita semua. Oke ya. Oke. Oke, coba Bapak anggap bahwa materi dari otoritas jasa keuangan ini ya, Bapak menarik kesimpulan kalian bisa ya atau mengerti dalam pembelajaran otoritas jasa keuangan. Coba Bapak minta satu orang perwakilan untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Silakan saya. Ayo. Apa namanya saya? Perkenalkan, nama saya Tania Namiwa. Ya. Saya dari kelompok 1. Oke, siap. Bagus. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dalam Ya, melaksanakan bagus. tugas dan wewenangnya. Ya.
Fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ya, bagus. Tujuan otoritas jasa keuangan: 1. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, Ya. adil, transparan, dan akuntabel. Ya, bagus. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oke, bagus. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya, hebat. Ya. Tugas otoritas jasa keuangan. Tugas otoritas jasa keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Ya. pasar modal, perasuransian, dan Ya, bagus. dana pensiun, lembaga oke. pembiayaan, dan serta lembaga jasa keuangan Ya, lainnya. hebat. Oke, terus kesimpulannya. Wewenang otoritas jasa keuangan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur dan pengawas di sektor perbankan, melaksanakan tugas sebagai pengatur di sektor jasa keuangan, Ya. pengawas di sektor jasa keuangan. Ya, oke, bagus. Ya. Silakan, makasih duduk. Terima Jadi kasih. sudah diwakilkan oleh Tania untuk kesimpulannya, ya. Bapak ucapan terima kasih, ya. Jadi dari sini Bapak menarik kesimpulan, kalian adalah siswa yang hebat, luar biasa, ya. Bapak mengapresiasi kalian, ya. Kalian semangat belajarnya hebat, ya. Sesuai dengan lagu tadi Garuda Pancasila, ayo maju, 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 ya. Supaya kalian maju terus. Apalagi masalah duit, kalian harus maju atau mundur? Maju. Ya. Kalau maju artinya apa? Duitnya banyak. Uangnya banyak. Ya. Kalau mundur berarti tidak punya uang. Ya. Hebat ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ya. Tidak ada ya? Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.